dengan berkat undangan dari Bapak Kepala Desa dan Imam Syekh dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang di kampung miliknya, sehingga Tanyo telah dapat berkumpul sedemikian rupa hadir bersama Tanyo, yaitu wali-wali Nado, wali tasawuf, nah yang dari Melabuh, nah yang dari Biring, Banda Aceh, dan juga hadir bersama Tanyo yaitu Ketua Ratib Ceribai Indonesia, Ketua Ratib Ceribai Biring, Sepuh Biring, dan banyak tamu-tamu lainnya, ada gubernur dari Alubili dan kawan-kawan. Yaitu dapat bertemu muka bersilaturahmi yang tanya yang dibeli. Adapun Tuhan sebenarnya kali yang pertama belajar mungkin berulang-ulang dan Tuhan hadir di miliknya sama dengan pengurus di lain selain di tempat dengan dan juga di tempat lain di milik. Pada waktu itu kemudian kepada acaranya hampir 18 tahun atau 17 tahun berulang dikit boleh. Saya kira Tesnami 2 bulan yang ada. Pada waktu pergolakan hotel-hotel Budi yang tidak ada juga benar aja. Kadang menumpuk hotel Budi, itu di Melabuh, di Jalan, kadang rutin di BKU, bahwa malam-malam pada motor tidak benar-benar tutup jalan baik salah, maka jalan alun pelumpang. Pada pembukaan jalan pelumpang lebih tentang saja benar. Hanya motor membaca pada belah anda juga pergi keluar kena kacau baru, jadi belum itu berpindah antara masjid ke masjid. Para hadirin hadirat sekalian, jadi terkesannya karena dihalang oleh tsunami, karena dihalang penghalang oleh macam-macam keadaan di jalan, tantangan, pergolakan, kacau, dan juga tidak dihalang oleh penghalang daripada ulama-ulama yang ada di Aceh. Ulama-ulama yang ada di Aceh menjelek-jelek penentuan sehingga kami lebih pindah. Jadi anak kita digampung di Mari, Mede Usti, Kudai Metai, dan yang kena dilek ni, ini kena, jadi berpindah-pindah. Makanya miripnya anak asing dia, cuma nampak kecil, dia tu malah mengompok aja, tapi dia tak kaya dia, nanti nampak ilmu. Kena berat perjuangan. Para hadirin hadirat sekalian, itu perjuangan di dalam melakukan cara pemahaman keagamaan untuk dapat diamalkan dengan baik, yaitu kalau mendaki supaya Islamnya betul-betul memahami syariat. Yang pertama, syariatnya berarti akidah, keimanan kepada Allah dan Rasul, dan juga memahami mengenai dengan perintah dan larangan dalam segi ibadah, hukum syarak
akidah semayang, syarat-syarat hukum semayang, lain ibadah lain, puasa dan sebagainya. Dan juga dalam segi muamalah, hubungan tanya bagaimana menakah perkawinan antara suami istri yang bagus dan jual beli dalam rezeki, supaya jadi itu tidak tipuan, supaya jodoh itu jangan riba. Jadi itu hukum syara. Dan kemudian juga ini menarik supaya umat Islamnya paham mengenai nafsu. Nafsunya diciptakan Allah adalah sumber kejahatan. Waktu Allah menciptakan nafsu, dalam hadis qudsi hanya Allah mengatakan, hai anak Adam, telah aku jadikan nafsu di antara lembungmu, maka itu nafsu itu adalah musuhmu. Jadi kamu harus hati-hati dengan nafsumu. Tidak ada musuh yang paling besar yang diciptakan selain kita. Nafsunya adalah yaitu perpaduan daripada tubuh dan nyawa. Asal nafsunya nyawa, jadi damang dalam tubuh, maka bukan nafsu. Jadi bilangannya nyawa, pada awalnya sangat patuh kepada Allah, tapi karena tubuh, maka nafsu lalai, karena nafsu nyawanya karena tubuh lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh kehendak daripada tubuh. Maka datanglah perintah Allah, fafiru ilallah, ini minhu nadhirun mubin, maka larilah kamu kepada Allah, sungguhnya aku ketika memberi peringat dan tukar nyatakan saja. Lari daripada yang panah kepada yang bakal. Tubuhnya panah, jadi hancur di ke dalam Allah. Jadi oleh karena bekna dalam kesangkut tubuh orang. Jadi oleh karena itu maka lari kepada yang bakal. Yang bakal yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari daripada yang makhluknya kepada Khalik. Kamu harus lari. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa nafsunya sebagaimana yang belajar dalam tasawuf ada mempunyai sifat-sifat, ada yang baik, ada yang jahat, yang jelek. Jadi nafsu yang sifat amarah itu jelek, maknanya kemauan daripada nafsunya untuk bersenang-senang hidup dunia ini, lupa kepada Allah, kepada perintah dan larangannya. Dunianya hanya titip, membunga ingat kupeng, membunga ingat planet, membunga ingat ulang, membunga ingat rumah. Anda ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berumur Allah, yang berpen, karena nafsu ini telah dipengaruhi oleh hawa. Hawanya keinginan kepada selain Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada makam Tuhannya, dia mencegah nafsunya daripada hawa, keinginan selain Allah, maka itu surga adalah tempat. Maka oleh karena itu, kalau kami bernafsu amarah, pasti mayang, maka itu mayang dengan nafsu khusyuk, berhati kepada Allah.
karena di garu-garu di hulu di anu di ino di peng, karena keinginannya banyak kepada Allah. Ada sembahyang itu diperintahkan supaya hujur hati pada Allah, supaya khusyuk sembahyang. Inna salata yudhikri, sembahyang untuk mengingatku, tapi sembahyang yang kedua untuk mengingat Allah, untuk mengingat macam-macam. Ini dilabung haji yang biasa ya. Ibu pun lah nanti dengan pakai belakang haji. Jadi yang ke lembaga hati terlebihnya supaya kain-kain lah buat nanek oh nan Allah supaya bak dua yang selain Allah, bak dua selain dilatih. Jadi ada sembahyang ini supaya betul kita berdoa bersembahyang penuh dengan dasar nafsu Allah. Kemudian meningkat karena melatih penuh tumbuh meningkat nafsunya kepada nafsu lawamah. Lawamahnya berarti tidak tahu, tidak tahu yang ke ingat yang bu, ingat sih, yang ke bu, yang bu sih, keimbang ya, imbang. Jadi waktu semuanya agak berat, tapi ini semuanya sih berat. Ini nafsu penuhnya, nafsu Muhammad. Kenapa nafsu lawamah? Nafsu ada teringat yang baik, bicaranya yang lawamah. Kemudian saya mati terlebih. Jadi bentuk dari tempat ini, kamu yang paling tumbuh mengatik oleh tentu kaidah antara rumah itu. Mirip dengan mereka semua tadi. Mengerti. Allah. Agar supaya dia terlihat kasih sayang Allah, terlihat kebagusan Allah, sehingga dia lupa pada yang lain untuk mencukuri nikmat pemberian Allah. Itu maka nafsu itu meningkat kepada nafsu Muhammad, nafsu yang telah dapat ilham, bisikan daripada malaikat-malaikat yang telah mulai hilang waswas di dalam hatinya. Keraguan mengenai Allah sudah menghilang, dan juga yaitu telah dapat mulai untuk melakukan taat ibadat yang baik, tetapi masih ada rauna kekotoran nafsunya. Pendek mendong kan? Pendek mendong abah kata-kata ini mendong lebih abah ni. Tapi sembahyangnya kayak ni, akhlaknya kan mulai dia tak dalam itu nafsu pun lagi nafsu Muhammad. Kemudian dicontoh lagi berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. At-Tirmidzi. Supaya nafsunya meningkat menjadi nafsu mutmainnah. Orang yang telah tercabut sifat-sifat nafsu yang jelek, orang yang telah ada nafsunya di nafsu mutmainnah, sembahyangnya telah bisa khusyuk, undur hati kepada Allah, tidak ada kecemburuan di dalam hatinya. Teringat dia hanali, kabar-kabar nafsu sudah mulai hilang. Karena nafsu tanya-tanya, ay mari ni, mari mana? Aku mari, ay leku nak tu je, tu pulang. Leku nak tu jampi, nak tu barang. Nak tu barang ke, jampi ke, nak tu barang ke, macam tu nak tu. Jadi dia mulai hilang kabar-kabar nafsu, dia nafsu. Telah tenang dia dengan perintah Allah, telah pandang nafsunya. Mana nafsunya artinya hati ingat legu di anak nafsu Islam. Telah tidak teringat lagi kemauan lagi.
yang teringat itu Allah, kemudian Allah. Itu yang teringat. Itu nafsu mutmainnah. Bila mana kita mendapat beribadah, salat, sembahyang, gaul atas nafsu mutmainnah, berarti nafsu yang itu dalam Al-Quran, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai nafsu yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan. Tuhanmu reda, kamu reda dengan Tuhan. Masuklah kamu di dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah kamu hai ulung wirid ke dalam surga, ke dalam surgaku. Tutin kamu surganya wibu apa? Jadi benar nafsu mutmainnah. Jadi itu telah mana nafsu. Kemudian berarti yang menggunakan nafsu mutmainnah menurut keterangan daripada Abu Samad Al-Bani dalam Sirr Salikin, dia telah menjadi wali am. Artinya dia telah dekat dengan Allah. Allah sangat sayang kepada dia. Tapi secara umum wali am, memantau hajat yang memuhajat yang dimudahkan Allah untuk mencapainya. Walinya teman, maknanya dekat. Mereka dekat dengan orang lain, bagaimana? Ini mana? Mana? Artinya kesenang, keaman. Dekat dengan gubernur, dah bukan main keaman. Jadi ini pegawai-pegawainya dina syariah kaki tak menunggu, sama-sama nanti. Mana? Dengan Allah, yang mati long yang penting. Selain butuh hafat, mengadakan ngalah, tengok. Sebenarnya punya pegawai-pegawai dia wali, ini orang meminta kepada Allah daripada kepada apa. Itu maksudnya. Kalau sudah bilang anaknya Anda telah terhias nafsu Anda dengan syu'un dan tajali, maka Anda sudah bernafsu radiah. Itu nafsu lebih tinggi daripada nafsu mutmainnah lagi. Dan sudah dapat pahala hakiki. Dia terlihat dari wujud diri, hanya melihat wujud Allah semata. Dia tidak lalai hatinya daripada wujud hati kepada Allah. Dia selalu dalam bermurakabah dan bersyahadat dengan Allah. Yang maksud dengan kata Abu Talib tadi ini, katakan oleh Muhammad, dianya Muhammad itu Allah. Tafsir dikali, dianya Muhammad yang tidak ada wujud dirinya, maka wujud dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak ada wujud diri, maksudnya terkurang wujud diri, tidak terlihat lagi perbuatannya, sifatnya, wujudnya, maka cahaya wujud Allah itu mantul kepadanya. Cahaya perbuatan Allah, cahaya sifat Allah, cahaya dan kemudian nafsu, yaitu nafsu sahaja. Jadi begitu diambilkan di al-bumi dengannya dikumpulkan oleh orang-orang, ya dibutuhkan yang pulau, yang kumi, yang macam murid-murid awalnya mudah karena tidak paham itu tarikat sufi dan ma'rifat apa. Datanya nggak mengerti baru mengerti cabangnya mengerti. Jadi ingatkan anak-anak yang murid tidak paham mereka ma'rifat. Ada sempat dia untuk duplai berawaknya dia, karena dia misalnya umurnya paling umurnya apa? Duplai nanti umur umurnya. Sedangkan masa hidup umurnya memperjuangkan bagaimana untuk mengalahkan Wahabi dan mengalahkan orang yang anti mazhab di dalam kemarin. Tadi ada konsultif, ada waktu usul mantek, mari. Jadi untuk memahami bagaimana supaya bermakrifat,
dan hilang wujud diri, dan bermakna bahwa untuk bisa saya Allah saya Rasul berhakikat yang aliran sempurna. Tadi nampak ini dunia patut kulit terang-terang dan dewanya terang-terang anak yang muda dan murid yang muda, tapi mungkin di terang-terang dewanya tapi kesannya mungkin terangkat, mungkin masyhur, bukan saja Asia tapi juga internasional. Ini maknanya. Jadi apalagi nafsu martiyah, itu Allah akan memberikan wujud baru, wujud yang diberi, yang dikatakan dengan wujud hakani dan hidup bersama Allah. Apalagi kalau bisa kita dengan nafsu kamilah, hanya semata-mata zat yang subhanahu wa ta'ala lainnya hilang dalam pandangan si arif sudah siap. Jadi ajaran-ajaran yang lainnya, ajaran tasawuf dan kesuciannya, murid-murid yang muda wali itu tidak paham, atau kurang paham, tidak mengamalkan. Yang lain murid-murid yang muda walinya minta jabatan, duduk di pemerintahan, lalu sebagai menjadi pun menjadi apa namanya menjadi bukan kampanye di gubernur, kampanye juga, kampanye bagaimana jadi Putin sukses, dengan jadi wali, tengok kampanye ulama, tanya ulama. Artinya cahaya kema'rifatan, cahaya ketahuan tidak tertanam. Dari para hadirin hadirat sekalian, maka bila mana kamu bisa beribadah di atas nafsu mutmainnah, di atas nafsu radiyah, makanya ibadah ini berlipat ganda ibadah padanya. 2 rakaat sembahyang orang zuhur, namanya tanya sembahyang, tidak tersangkut atau danyang namanya 2 rakaat lebih giat daripada sembahyang beribadah rakaat, tapi atau tersangkut dengan doa. Apalagi sembahyang orang arif, 2 rakaat sembahyang orang arif dengan orang yang tidak arif, maknanya orang yang tahu hakikat dan mengamalkan hakikat dan ma'rifat di lumayan katanya. 2 rakaat sembahyang dengan mengukur hukum rakaat lebih bagus. Jadi tujuannya agar supaya untuk memperbagus ibadah, untuk memperbagus muamalah gaul akhlak. Jadi dengan makna bahwa bukan temporal tauhid tasawuf. Tauhid artinya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha, supaya warga negaranya jangan ada kecilikan dan kenimpakan. Ini penggagas yang digagas oleh penggagas negara yang juga undang-undang dasar Tuhan yang Maha Esa, agar supaya baik camat atau bupati jangan ada kecilikan dan kenimpakan, presiden jangan ada kecilikan dan kenimpakan, dengan makna memahami Tuhan yang Maha Esa. Makna syirik ngalam dalam batin selain Allah, syirik mengenal dalam batin selain Allah, syirik nifak, ragu-ragu terhadap Allah, ragu-ragu bahwa yang mana itu dalam dunia pemberian Allah yang po Allah kontennya yang po. Kalau bikin awak perdoakan doa Aceh ada-adanya, langit bumi ada-adanya, turun Aceh mana yang ada-adanya Aceh? Kata Allah Subhanahu mana? Dari oleh karena itu, makanya perlu negaranya untuk perjuangan ini supaya jangan ada kenimpakan yang kita. Negara ini penggagas negaranya dipugak
alami yang kedua, apa namanya, yang kedua, pasti yang kedua, nomor 2 dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, supaya baik pemerintah atau warga negaranya jangan ada sifat kezaliman dan kefasikan. Jadi makanya dua dasar negaranya manusia adil dan beradab, supaya adanya warga negaranya baik pemerintah katanya baiklah, yaitu kezaliman dan kefasikan. Makna fasik ini tidak mengerti aturan dan fasik ini tidak mengerti undang-undang, tidak mengerti Allah dan Rasul, fasik. Kezaliman maknanya ini dengan makna menyalahgunakan jabatan, zalim, korupsi, zalim. Tapi mungkin itu juga undang-undang negara yang lainnya lupa. Mungkin yang korupsi ke yang zalim ke yang macam-macam, jadi membawa-bawanya sebenarnya harus dimantapkan tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf bagaimana memahami Tuhan yang Maha Esa yang tidak ada kesyirikan dan kenifakan, bagaimana memahami manusia yang adil lagi beradab yang tidak ada kezaliman, kefasikan. Maka dengan demikian, maka untuk bermusyawarah mengambil hikmah kebijakan, orang yang tidak fasik, orang yang tidak zalim, orang yang tidak syirik, orang yang tidak nifaq, maka membuatkan bukti-bukti yang pemikiran, undang-undang, peraturan, kanun yang bagus, agar supaya kesatuan Republik Indonesia dan keadilan sosial bagi semua warga. Tapi kalau tidak sampai, ini kan harapkan kepada ketua Datuk Siwe. Tapi ini hanya DPRD ini berita. Boleh. Kalau kita bincang ada legislasi yang hal yang dilakukan, supaya akan membuahkan yaitu buah yang bagus untuk kesejahteraan, untuk keamanan, untuk kemakmuran dan doa Aceh yang tercinta. Jadi apa-apa dari ibu-ibu itu tauhid tasawuf yang diangkat hanya orang lain di luar Aceh dengan orang-orangnya cukup, yaitu memberikan penghargaan bermacam-macam. Ada yang mengunjungi, ada yang mengundang, nyawa ini untuk kita tinggal rumah kita kalau Medan, kalau Siagung. Banyak natrik banyak kabut kulit Gorontalo. Jadi Gorontalo, Bupati Gorontalo menonton kita supaya aku berada. Tetapi untung tu di Aceh ini mendapat isi beri, tak isi ni, kawan-kawan. Kecuali di Kudu, hanya ni kita mengenal. Mana? Berarti kan? Benar. Daripada dilihat, marilah sama-sama kita bersama supaya terjaga Acehnya dari yang lalu, dari yang kalah, dan yang pakai-pakai, dan yang pelan-pelan, supaya tingkatkan akhlak yang bagus, keimanan yang kami makrifat tauhid hakiki. Punya makrifat itu ini paling. Bagi kita yang dapat angkat akhlak yang baik, hanya bagus dulu, berkasih sayang, dan hanya rajin taat beribadat, patuh kepada Allah. Insya Allah Acehnya bakal merdeka. Bakal merdeka. Nah, Putin bermerdeka Aceh. Ya, jadi untuk keadilan, keimanan hanya. Itu mati syahid lagi kan ya. Punah tanya orang mati syahid. Artinya harus supaya bahwa harus terlihat terpenuhi untuk perjuangkan Acehnya dengan ajaran tauhid tasawuf, tauhid sufi,
yaitu meningkatkan ketaatan patuh kepada Allah, melakukan perintah dan ibadah yang baik dengan melakukan zikir ratib sendiri. Latih kurang tujuan aku pukul ratib sendiri. Tujuan aku untuk melakukan ratib sendiri untuk meningkatkan keimanan. Pasti bang meningkatkan keimanan aku. Makna aja lagi kumpul ya. Allahnya jarak mungkin. Waktu terbuatnya kerasa jauh. Berarti imannya meningkat. Imannya meningkat. Muatik lah. Ini katanya karena sehari hadapan Allah. Muatik dong. Kamu awal dengan Allah. Kamu awal dengan Allah. Nanti kurang awal. Aku awalnya. Ini minta juga. Ini saya juga cerita awal. Tapi bagaimana muawalnya yang terbuka. Karena kita bu. Dari kami. Dari itu maknanya menyukakan oleh Allah, mengawal Allah, berarti hanya sangat disayangi, dicintai oleh Allah. Ambalum, hidupulum, mensyukuri nikmat lum, tawadhu itu tuli, mengalir Allah Tuhan yang bernikmat, berizki, mudah-mudahan mendekat jalan untuk mendapat kesejahteraan kebaikan dalam hidup. Ini makna itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dominasi untuk hatinya mau terjaga di makhluk itu. La ilaha illallah, la illallah. Aku mati jemaah harus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau nyokado mana boleh beroli yang jalan boleh kan ya ada ini belum ingat berolinya harus terjaga sih nah terjaga itu makna yang tadi. Jadi ibu-ibu ibadah menjaga tubuh menangati mulai dulu. Nanti mulai dulu. Dulu karena nyana dulu. Mangga mulai dia. Kena artinya makanan rohani. Makanan rohani. Rohani saja senang dengan zikir. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir Allah tenang hati. Jadi banyak Al-Quran mengatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Siapa yang berpaling daripada mengingatku, doa untuk ingat kepada Allah ya, maka mereka akan memberikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang maksud. Jadi oleh Abdullah dari zikir, al-dzikru miftahu dahil habarah. Zikir itu adalah anak kunci untuk sampai kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kami harus meningkatkan perkembangan zikir, walaupun secara rame, walaupun itu secara ilmu, tapi yang bagus sebelum penyelidikannya akan istighfar mengodoh tobat tobat tengok kesalahan, disesali kesalahan, sambil akan istighfar dengan terlalu ayam mengodoh kerana lego supaya kayaknya dapat bersama lagi. Bagaimana? Turunnya aja berselawat, turunnya bersama lagi. Kalau Indonesia adanya berkampung di Allah, maka kita bersama Nabi dengan menyewati maka cahaya rakyatnya maka akan kenalnya bersama dengan orang yang dicintai yaitu Muhammad Rasulullah. Jadi dia baca Fatihah dia. Jadi barangkali demikianlah ibu-ibu bapak sekalian. Jadi mudah-mudahan berkenali yang kadang yang membenci yang alam firman.
Karena benar pula bahwa lima kategori sebagai murid yang wali. Pertama dia berakidah di sunnah, yang kedua dia patuh melakukan hukum syarak menurut mazhab Syafi'i. Dan kemudian dia itu dalam beramal kudur hati kepada Allah, banyak Allah dengan metode tarikat Nasyabandi. Orang anak dengan metode tarikatnya mati waktu temujuknya kudur hati kepada Allah Subhanahu. Yang keempat dan kelimanya itu yang jadi masalah. Jadi awliya wali turun mengajarkan yang keempat dan kelima. Yaitu mana yang keempat dan kelima, mereka ini yang mendapat cahaya Allah dan Rasul di dalam batinnya. Karena mengapa? Karena dia itu dekat dengan Allah, dengan tarikatnya. Dekat dengan Allah dengan tarikatnya berarti sudutnya sudah benar. Makna sudutnya terputus angkutan hati dengan kepada selain Allah. Menunjukkan terputus angkutan hati dengan kepada Allah, selain Allah bersambung dengan Allah. Menunjukkan hati dengan makna rasanya Allah, bersambung dengan Allah. Tak putus angkutan hati kita kepada lain Allah. Maka saya Allah, artinya Allah yang Maha Kuasa, bijaksana, yang sangat memberi dan kasih sayang. Teriaklah hatinya. Tapi dalam mana hati dan mata musangkuh, masalah Allah hijab lagi. Terhijab. Yang menghijab tanya dengan Allah, pertama diri tanya dengan alam semesta. Hanya yang menghijab dengan Allah, pekerjaan Allah. Jadi ini kepala sudah untuk putus angkutan. Supaya cahaya Allah termasuk. Masuk cahaya Allah itu dikatakan berhakikat namanya. Berhakikat. Makna itu berhakikat. Tidak ada yang wujud pada waktu hilang selain Allah itu dalam batinnya. Batu-batu hilang-hilangnya baru hilang. Cuma Allah bersifatnya ada berhakikat. Kemudian setelah hilang habis, yang ada Allah itu makrifat. Jadi hakikat dan makrifat. Jadi kalau yang udah wali hanya bertemu pun agak pulau ini. Bertemu pun agak bentuk yang jadi berangkat dari agama kita, boleh? Namun pun ibu-ibu, bapak sekalian, ini sungguh-sungguhlah, insyaallah dan menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Demikian sekian dan demikian kepada Abu Yus supaya melatih